Halo sahabat Kismis. Ilmu sihir atau santet merupakan ilmu hitam yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Biasanya santet dikirim oleh seseorang dengan maksud tertentu. Contohnya seperti membuat sasarannya sakit, baik secara fisik maupun mental. Orang yang terkena santet artinya dirinya sedang di bawah pengaruh ilmu sihir. Ada pula ciri-ciri yang dapat diketahui jika seseorang tersebut terkena santet atau sihir. Berikut ini adalah ciri-ciri orang terkena sihir atau santet menurut Islam. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Waspada, ciri-ciri orang terkena sihir atau santet menurut Islam. Number 1. Sering mimpi buruk. Ketika seseorang terkena santet, maka ia akan sangat sering bermimpi buruk. Mimpi buruk yang paling sering dialami adalah mimpi melihat binatang, terutama melihat binatang yang merupakan simbol setan seperti cicak, ular, dan anjing. Umumnya binatang yang dilihat juga berwarna gelap, serta binatang tersebut berusaha untuk menyerang. Bahkan sering juga mimpi melihat kuburan, serta mimpi melihat jin sehingga seseorang tersebut akan mengigau di saat tidurnya. Number 2. Selalu gelisah dan sulit tidur malam. Orang yang terkena santet akan selalu merasa gelisah akan beberapa hal. Sebab perasaan yang dirasakannya selalu ada saja yang membuat dirinya tidak tenang dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga membuat seseorang tersebut sulit untuk tidur malam. Number 3. Sering kerasukan. Korban santet biasanya mudah kerasukan makhluk-makhluk gaib. Hal tersebut diakibatkan banyaknya gangguan makhluk gaib yang memangsa sistem saraf korban sehingga korban mengalami tekanan dan hilang kesadaran. Orang yang terkena santet juga biasanya tidak akan mudah diobati atau dinetralisasi ketika mengalami kerasukan. Sebab makhluk yang masuk biasanya memiliki hawa dendam yang sangat tinggi yang hanya patuh kepada tuannya. Number 4. Merasakan sakit di bagian tubuh tertentu. Seringnya mengalami rasa sakit di area tertentu, itu seperti di dada, kepala, kaki, bahkan perut. Anggota tubuh yang sakit tersebut akan sembuh, namun tidak lama lagi akan balik lagi rasa sakitnya. Pada tahap ini biasanya santet sudah memasuki fase akhir di mana targetnya adalah menyakiti secara fisik bukan hanya pikiran. Maka ketika sudah memulai fase ini, alangkah baiknya melalui fase pengobatan yakni ruqyah. Penjelasan mengenai ciri-ciri orang yang terkena santet atau sihir ini hanya sebagai pengetahuan saja. Kepercayaan mengenai hal ini kembali lagi kepada masing-masing individu. Demikianlah penjelasan mengenai ciri-ciri orang yang terkena santet atau sihir. Semoga bermanfaat. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Namun ingat, selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah mengusik kita.
Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.